Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aflih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ijid nadratalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa, shaimin shaimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Edisi kita kajian muzakarah Ramadan kita pada kesempatan ini adalah kita akan bahas tentang mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu banyak. Salah satu di antara yang membatalkan puasa itu adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Mana yang disebut dengan makan? Makan adalah memasukkan sesuatu makanan atau benda kepada rongga yang terbuka. Mana termasuk rongga terbuka? Mulut, hidung, telinga, kubul, dubur, kemaluan depan, dan dubur, anus. Itu adalah rongga terbuka. Jika kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka itu, maka batal puasanya. Sekali lagi, memasukkan sesuatu, baik makanan atau benda, kepada rongga yang terbuka tadi, maka puasanya batal. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu dengan sengaja di rongga-rongga terbuka. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam hidung ke mata, tidak batal. Misalnya mau teteskan tetes mata, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena mata bukan rongga terbuka. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Kaifa kana lau kana nasyan. Bagaimana kalau orang itu makan minum lupa? La hukma lahu. Maka orang yang lupa, lupa, dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka puasanya sah. Lanjutkan puasanya, bahwa dia saat dia makan dan minum dalam keadaan lupa bahwa dia dirinya puasa, maka itu dapatkan maidah, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau bikasratin, meskipun dia makannya sampai kenyang, baru ingat bahwa dia sedang berpuasa, lanjutkan puasanya. Tidak boleh, tidak wajib qadha. Kenapa? Karena dia makan dan minum dalam keadaan tidak sengaja. Kalau sengaja, batal puasanya. Bagaimana kalau masalah minum? Minum itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu hilang hausnya, dahaganya, itu namanya minum. Kalau lapar, itu makan. Kalau hilang haus dan dahaganya, itu namanya minum. Makanya kalau seandainya ada sisa-sisa makanan di gigi, kemudian dia kunyah, maka dia batal puasanya. Karena apa? Karena makan juga namanya. Atau ada sisa-sisa manis di mulutnya atau lidahnya, kemudian dia telan, maka itu namanya minum. Maka batal puasanya. Itu sebabnya kita begitu selesai makan, berkumur-kumur, selesai minum kopi, minum teh, minum apa, kumur-kumur, supaya jangan ada sisa-sisa manis, sisa-sisa minuman itu yang masuk ke dalam rongga kita. Ini perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya agar tidak membatalkan puasa kita. Kemudian al-qayyu amdan, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Dia masukkan telunjuknya ke rongganya, ke tenggorokannya, kemudian dia muntah, maka batal puasanya. Atau dia suruh orang supaya dia muntah, batal puasanya. Kenapa? Karena sengaja, al-qayy amdan. Bagaimana kalau dia tidak sengaja naik mobil atau naik motor kemudian mabok? Maka itu tidak ada unsur kesengajaan. Tapi bagaimana, Pak Ustadz, dia sengaja naik mobil dan sengaja naik motor. Apakah juga dia tahu bahwa dia akan muntah, tahu dirinya akan muntah? Bukan persoalan itu yang dihukumkan. Tapi siapa yang mau muntah? Gak ada orang yang mau muntah. Dan ada orang yang mau keluar makanan dari lambung, dari perutnya. Itu menyebabkan dia tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan. Al-qayyu amdan, muntah dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian berikutnya yang bisa membatalkan puasa itu adalah
al-jima', bersetubuh. Mana yang disebut dengan bersetubuh dalam konsep fikih? Yang namanya jima' itu adalah iltiqaul khitanain. Bertemunya dua sunatan. Sunat ya, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, jima'. Ya, yang namanya jima' itu idkhalus khasyafah. Masuknya ya kepala penis ke dalam faraj, ke vagina perempuan. Itu namanya jima'. Kalau hanya sekedar di atas-atas saja, tidak sampai masuk, maka dia tidak membatalkan puasanya, tapi menghilangkan pahala puasa. Bagaimana kalau dia inzal? Bagaimana kalau keluar air maninya? Maka batal puasanya si laki-laki atau si perempuan jika dia keluar air maninya. Ya, bersentuhan dengan istrinya, ya, bercumbu rayu dengan istrinya, kemudian keluar air maninya, maka puasanya batal. Yang namanya jima yang baru kena kifarat itu apabila sudah bersetubuh, ya, hasyafah dengan parat itu ketemu dan masuk. Itu yang menyebabkan dia kifarat. Kifarat itu adalah ya memerdekakan hamba saya budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Itu kifarat uzma namanya itu, kifarat besar bagi orang yang berjima, bersetubuh dengan istrinya di siang Ramadan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar ya cuman biasa ya memegang-megang, tidak dengan syahwat dan tidak keluar air maninya, maka tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasa. Ini perlu kita ilmukan agar puasa kita sempurna dengan sesempurna-sempurnanya. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.